Halo semua, perkenalkan nama saya Hana Maria Hutapea dari program Studi Akuntansi Universitas Advent Indonesia Angkatan 2019. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai audit siklus penggajian dan personalia. Namun sebelumnya kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih apa audit siklus penggajian dan personalia. Audit siklus penggajian dan personalia atau payroll and personal cycle melibatkan pekerjaan dan pembayaran kepada semua karyawan pada perusahaan, penilaian karyawan dan pengalokasian biaya tenaga kerja. Apabila pengalokasiannya yang tidak tepat, maka dapat menimbulkan salah saji laba bersih yang cukup material. Nah, siklus-siklus ini mencakup siklus audit pada biasanya, seperti mencakup pemahaman tentang pengendalian internal, penilaian risiko pengendalian, pengujian pengendalian substantif atas transaksi, prosedur analitis, serta pengujian atas rincian saldo. Nah, jadi setiap perusahaan yang memiliki karyawan pasti melakukan audit atas siklus penggajian dan personalia ini. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan utama antara siklus penggajian dan personalia serta siklus lainnya, yaitu yang pertama itu hanya ada satu kelas transaksi untuk penggajian. Lalu yang kedua, transaksi pada umumnya jauh lebih signifikan ketimbang akun neraca terkait. Yang ketiga, pengendalian internal terhadap penggajian sudah efektif bagi hampir semua perusahaan, bahkan perusahaan kecil sekalipun. Jadi perusahaan kecil pun pasti menerapkan pengendalian internal untuk kemajuan perusahaannya. Lalu selanjutnya kita akan bahas akun dan transaksi dalam siklus penggajian dan personalia. Tujuan keseluruhan dari audit siklus penggajian dan personalia adalah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang terpengaruh oleh siklus tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Jadi akunnya itu ada akun kas penggajian, semua akun beban gaji, akun pemotongan pajak gaji, dan semua akun gaji akrual. Nah, tapi biasanya akun gaji dan upah akrual itu hanya digunakan pada akhir periode akuntansi saja. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi bisnis dalam siklus penggajian dan personalia, serta dokumen dan catatan terkait. Siklus penggajian dan kepegawaian dimulai dengan merekrut karyawan dan diakhiri dengan membayar karyawan tersebut atas jasa yang telah mereka laksanakan dan pemotongan pajak oleh pemerintah serta institusi lain dan pajak gaji serta manfaat akrual. Jadi, siklus tersebut melibatkan perolehan jasa dari karyawan yang konsisten dengan tujuan perusahaan dan tentunya akuntansi yang tepat untuk jasa tersebut. Seperti dalam tabel 20 strip 1, bahwa tadi saya bilang bahwa dalam kelas transaksi hanya ada kelas transaksi penggajian itu hanya ada penggajian itu sendiri. Nah, lalu ada apa akun-akun yang terdapat? Itu ada kas penggajian, semua akun beban gaji, semua akun pemotongan pajak gaji, semua akun gaji akrual. Lalu dalam fungsi bisnisnya yang pertama, sumber daya manusia dan kesempatan kerja. Pastinya dalam suatu perusahaan terdapat departemen-departemen. Nah, salah satunya departemen sumber daya manusia. Departemen ini menyediakan sumber yang independensi untuk mewawancarai dan merekrut personil yang telah memenuhi kualifikasi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan jika ingin merekrut karyawan harus memastikan apakah karyawan ini sudah memenuhi kualifikasi atau belum. Nah, yang memastikan serta mencatatnya itu adalah Departemen Sumber Daya Manusia itu sendiri, yang menjadi salah satu fungsi dari sumber daya manusia dan kesempatan kerja ini. Nah, di dalam dokumen dan catatannya, yang pertama itu ada catatan sumber daya manusia. Catatan sumber daya manusia ini meliputi data seperti tanggal karyawan tersebut mulai bekerja, ada investigasi personil, tingkat pembayaran pekerja, dan pengurangan yang diotorisasi. Lalu ada evaluasi kinerja karyawan, dan yang terakhir ada tanggal berhentinya karyawan apabila karyawan tersebut resign ataupun ada kendala-kendala lainnya tentang si karyawan tersebut.
Nah, yang kedua, ada formulir otorisasi pengurangan. Formulir ini digunakan untuk mengotorisasi pengurangan gaji termasuk jumlah, pembebasan untuk pemotongan pajak penghasilan, dan program tabungan pensiun dan iuran serikat pekerja, khususnya pada buruh pabrik. Nah, dalam formulir otorisasi pengurangan ini, sudah cukup jelas mengenai pemotongan atau pengurangan apa saja di dalamnya. Dan untuk poin terakhir dalam dokumen dan catatan dalam fungsi sumber daya manusia dan kesempatan kerja, terdapat formulir otorisasi tingkat pembayaran. Di dalam formulir ini terdapat kontrak tenaga kerja, otorisasi oleh manajemen, dan otorisasi dari Dewan Direksi. Jadi dalam fungsi bisnis sumber daya manusia dan kesempatan kerja ini tidak jauh dengan data-data karyawan dari mulai sampai berhentinya pekerja. Lalu untuk fungsi bisnis yang kedua mengenai pencatatan waktu dan persiapan penggajian. Pencatatan waktu atau disebut timekeeping dan persiapan penggajian merupakan hal yang penting dalam audit penggajian karena mempengaruhi secara langsung beban penggajian selama setiap periode. Untuk mencegah salah saji dalam 4 aktivitas berikut, diperlukan pengendalian yang memadai. Yang pertama, penyiapan kartu waktu oleh karyawan. Yang kedua, pengikhtisaran dan perhitungan pembayaran kotor, pengurangan dan pembayaran bersih. Yang ketiga, pembayaran gaji. Dan yang terakhir, penyiapan catatan gaji. Nah, lalu terdapat juga kartu waktu atau time card. Time card ini adalah dokumen yang terdapat waktu per jam karyawan mulai dan berhenti bekerja setiap hari, serta jumlah jam kerja karyawan secara rutin. Lalu yang selanjutnya ada tiket waktu pekerjaan. Tiket waktu pekerjaan adalah formulir yang menunjukkan pekerjaan mana saja yang dikerjakan karyawan selama periode waktu tertentu. Lalu selanjutnya ada file transaksi penggajian. File yang dibuat oleh komputer ini mencantumkan semua transaksi penggajian yang diproses oleh sistem akuntansi selama suatu periode seperti 1 hari, minggu, atau bulanan. Lalu selanjutnya ada juga jurnal atau daftar penggajian. Laporan ini dibuat dari file transaksi penggajian dan umumnya mencantumkan nama karyawan, tanggal, jumlah penggajian kotor dan bersih, jumlah pemotongan, serta klasifikasi akun atau klasifikasi setiap transaksi. Dan yang terakhir adalah file induk penggajian. File induk penggajian atau payroll master file adalah file komputer yang digunakan untuk mencatat transaksi penggajian bagi setiap karyawan dan mempertahankan total upah karyawan yang dibayar selama tahun tersebut hingga tanggal saat ini. Lalu fungsi bisnis yang ketiga yaitu pembayaran gaji. Pembayaran diserahkan kepada karyawan sebagai pertukaran atas jasa yang telah dilaksanakannya. Lalu di dalam dokumen dan catatannya ada cek atau setoran langsung gaji dan juga rekonsiliasi rekening bank penggajian. Rekonsiliasi bank independen merupakan hal yang penting bagi semua akun kas, termasuk penggajian, untuk menentukan kesalahan dan kecurangan yang dialami perusahaan tersebut. Lalu, di dalam fungsi bisnis yang terakhir yaitu ada penyusunan SPT pajak gaji dan pembayaran pajak. Undang-Undang Pengajian Pemerintah Federal dan Negara bagian mengharuskan penyiapan serta penyerahan SPT pajak penggajian secara tepat waktu. Sebagian besar sistem penggajian yang terkomputerisasi menyiapkan SPT pajak penggajian dengan menggunakan informasi tentang transaksi penggajian dan file induk. Nah, untuk mencegah salah saji dan kewajiban pajak serta penalti yang potensial, individu yang kompeten harus memverifikasi output secara independen. Lalu, dalam dokumen dan catatan ini terdapat formulir W-2. Ini adalah formulir yang dikirim ke setiap karyawan yang mengikhtisarkan penghasilan karyawan selama tahun kalender termasuk pembayaran lainnya. Lalu yang kedua ada SPT pajak gaji. Ini adalah formulir yang diserahkan ke unit pemerintah lokal, negara bagian, dan federal untuk menunjukkan pembayaran pajak yang dipotong dan pajak perusahaan. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Metodologi untuk merancang
pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi merupakan metodologi yang digunakan untuk siklus penjualan dan penagihan serta untuk akuisisi pembayaran dan juga tujuannya ini tentunya untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Yang ada 4 poin dalam metodologi ini. Yang pertama, memahami pengendalian internal pada siklus penggajian dan personalia. Yang kedua, merancang pengujian pengendalian dan substantif atas transaksi. Yang ketiga, formulir dan pembayar pajak penggajian. Dan yang terakhir, persediaan dan pertimbangan kecurangan penggajian. Lalu kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, memahami pengendalian internal pada siklus penggajian dan personalia. Pengendalian internal untuk penggajian ini biasanya itu sangat terstruktur dan terkendali dengan baik yang bertujuan yang pertama untuk mengelola pengeluaran kas. Lalu yang kedua meminimalkan keluhan dan ketidakpuasan para karyawan. Dan yang ketiga meminimalkan kecurangan penggajian. Dan tentunya juga ada cek gaji dan semua jurnal yang terkait serta catatan penggajian biasanya diproses dengan menggunakan sistem komputer. Makanya mengapa dibilang dalam hal ini sudah terstruktur dengan baik karena didukung dengan adanya sistem komputer. Lalu selanjutnya yang kedua, merancang pengujian pengendalian dan substantif atas transaksi. Kunci dari pengendalian pada siklus penggajian dan personalia ini ada 2, yaitu yang pertama pemisahan tugas yang memadai. Yang kedua, otorisasi yang tepat. Maksudnya di sini itu seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa hanya Departemen Sumber Daya Manusia yang boleh mengotorisasi untuk menambah dan menghapus karyawan dari daftar penggajian atau mengubah tingkat upah serta potongan. Lalu yang ketiga ada dokumen dan catatan yang memadai. Lalu yang selanjutnya pengendalian fisik terhadap aktiva dan catatan. Contohnya untuk cek gaji, cek harus ditandatangani oleh karyawan yang bertanggung jawab dan didistribusikan oleh seseorang yang independen. Lalu yang terakhir pengecekan yang independen terhadap kinerja atau perhitungan penggajian harus diverifikasi secara independen termasuk perbandingan total batch dengan laporan ikhtisar. Lalu selanjutnya ada formulir dan pembayar pajak penggajian. Dalam hal pajak, perlu diperhatikan pajak penggajian dan pemotongan pajak lainnya. Karena jumlahnya seringkali material maupun karena kewajiban potensial akibat lalai menyerahkan formulir pajak SPT tepat waktu atau menyebabkan kewajiban yang berat. Lalu ada 2 prosedur untuk mencegah hal tersebut. Yang pertama adalah menyiapkan formulir pajak penggajian. Lalu yang kedua, pembayaran potongan pajak penggajian dan pemotongan lainnya harus diserahkan secara tepat waktu. Lalu, yang terakhir dalam metodologi ini adalah persediaan dan pertimbangan kecurangan penggajian. Auditor seringkali memperluas prosedur auditnya karena jika penggajian mempengaruhi secara signifikan penilaian persediaan atau jika auditor menduga kemungkinan adanya transaksi penggajian yang curang secara material seperti karyawan fiktif atau penipuan jam kerja, maka perlu auditor melakukan prosedur-prosedur seperti di bawah ini. Yang pertama, hubungan antara penggajian dan penilaian persediaan. Yang kedua, pengujian atas karyawan yang tidak ada. Lalu yang ketiga, melakukan pengujian atas kecurangan waktu. Oke, kita akan membahas mengenai metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Yang pertama, dalam metodologi ini terdapat 3 tahap. Yang pertama ini adalah mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi penggajian. Risiko bisnis klien yang signifikan yang mempengaruhi penggajian tidak mungkin terjadi pada sebagian besar perusahaan. Akan tetapi, risiko bisnis klien itu mungkin saja terjadi pada kesepakatan kompensasi yang kompleks yang mencakup bonus dan rencana opsi saham serta kesepakatan kompensasi yang ditangguhkan lainnya. Lalu yang selanjutnya masih di tahap 1, yaitu menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inherent. Sebagai bagian dari pemahaman mengenai klien, auditor harus mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan penggajian yang kompleks, serta seperti rencana kompensasi berdasarkan saham yang dapat meningkatkan risiko inherent yang berhubungan dengan akuntansi dan pengungkapan kesepakatan tersebut. Lalu selanjutnya ini adalah merupakan gabungan dari tahap 1 dan 2,
yaitu menilai risiko pengendalian dan melaksanakan pengujian yang terkait. Dalam pengujian ini berhubungan dengan pengujian substantif sebelumnya, dan tentunya untuk melakukan penilaian tersebut dapat dilakukan berdasarkan pengujian substantif atas transaksi tersebut. Lalu yang ketiga, pada tahap ketiga, melaksanakan prosedur analitis. Penggunaan prosedur analitis merupakan hal penting dalam siklus penggajian dan personalia, seperti pada setiap siklus lainnya. Karena dalam prosedur analitis yang pertama, kita dapat membandingkan saldo akun beban penggajian dengan tahun-tahun sebelumnya, atau disesuaikan dengan kenaikan tingkat upah dan kenaikan volume. Salah saja yang mungkin terjadi adalah salah saja akun beban penggajian. Lalu yang kedua, kita dapat membandingkan tenaga kerja langsung sebagai persentase dari penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saja yang mungkin terjadi, salah saja tenaga kerja langsung dan persediaan. Lalu yang ketiga, kita dapat membandingkan beban komisi sebagai persentase dari penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saja yang mungkin terjadi merupakan salah saja beban komisi dan kewajiban komisi. Lalu yang keempat, membandingkan beban pajak penggajian sebagai persentase dari gaji dan upah dengan tahun-tahun sebelumnya atau disesuaikan dengan perubahan tarif pajak. Salah saja yang mungkin terjadi adalah salah saja beban pajak penggajian dan kewajiban pajak penggajian. Lalu yang terakhir, kita dapat membandingkan akun pajak penggajian akrual dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saja yang mungkin terjadi merupakan salah saja pajak penggajian akrual dan beban pajak penggajian. Lalu selanjutnya, merupakan merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo untuk akun kewajiban dan beban. Ini termasuk di dalam tahap ketiga juga, yaitu di dalam merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo untuk akun kewajiban dan beban. Verifikasi akun kewajiban yang berkaitan dengan penggajian yang seringkali disebut sebagai beban penggajian akrual biasanya bersifat langsung jika pengendalian internal telah beroperasi secara efektif. Jika auditor merasa puas bahwa transaksi penggajian telah dicatat dengan benar dalam jurnal penggajian dan formulir pajak penggajian terkait telah disiapkan secara akurat serta pajak dibayar tepat waktu, kemudian rincian saldo tidak akan menghabiskan banyak waktu. Lalu ada dua tujuan audit yang berkaitan dengan saldo utama dalam menguji kewajiban pengajian. Yang pertama, ada akrual dalam neraca saldo telah dinyatakan pada jumlah yang benar atau keakuratan, akurat. Lalu yang kedua, ada transaksi dalam siklus penggajian dan personal telah dicatat pada periode yang benar atau pisah batas. Nah, yang menjadi perhatian utama dalam kedua tujuan itu adalah memastikan bahwa tidak ada kurang saji atau akrual yang dihilangkan. Sekian dari pemaparan saya pada saat ini, kiranya boleh bermanfaat bagi kita semua, dan bila mana ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dan Tuhan memberkati.